Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY melayat ke rumah duka Titik Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 11 April. Dalam kesempatan itu, SBY mengungkapkan Titik Puspa merupakan seniman lintas generasi yang aktif berkarya sejak era Presiden Soekarno hingga pemerintahan saat ini. Komitmen Titik Puspa untuk membangun bangsa melalui seni menjadi teladan bagi generasi muda. SBY pun mengenang proyek terakhirnya yang melibatkan Titik Puspa. Proyek tersebut merupakan sebuah kolaborasi bersama 35 seniman tanah air untuk mengubah lagu bertema penyelamatan bumi. SBY menegaskan bangsa ini membutuhkan lebih banyak pahlawan di bidang seni dan budaya. Titik Puspa akan selalu dikenang sebagai legenda musik tanah air yang tidak pernah lelah berkarya hingga akhir hayatnya. Diketahui, Titik Puspa meninggal pada usia 87 tahun di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Setelah sempat menjalani operasi akibat pendarahan otak di sisi kiri kepala. Bahkan juga sosial. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang musisi, seorang seniman lintas generasi dari masa ke masa. Mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, sewaktu saya Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Kita mengenal keteduhan dan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh almarhumah sewaktu bersama-sama kita dulu, terutama melalui dunia seni dan kebudayaan. Selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, kerap sekali bersama-sama almarhumah dalam berbagai acara kebudayaan. Dan beliau sepertinya tidak pernah lelah untuk mengabdikan diri beliau untuk Indonesia tercinta, sekali lagi melalui seni dan kebudayaan. Sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya saya bertemu beliau karena kami 35 artis penyanyi Indonesia sekarang ini sedang mempersiapkan untuk membuat album tunggal video yang menyampaikan pesan kepada dunia agar kita menyelamatkan bumi di mana kita hidup ini, menyelamatkan masa depan generasi mendatang, menyelamatkan anak cucu kita. Ada 35 orang artis dan beliau adalah artis yang paling senior karena usianya sudah 87 tahun hingga penyanyi-penyanyi cilik. Lagu itu sedang kami persiapkan dan almarhumah pada saat pertemuan di Cikeas juga datang menyampaikan kebahagiaannya, menyampaikan terima kasihnya karena masih diajak untuk bersama-sama para seniman budayawan melantunkan sebuah lagu yang pesan moralnya baik sekali. Kemudian pada saat rekaman dengan para musisi dan artis yang lainnya, beliau juga happy dan sayang sekali dan ini merupakan takdir Allah, beliau dipanggil, tetapi saya yakini bahwa Allah akan menerima kembalinya almarhumah Ibu Titik Puspa dengan baik. Ini sekaligus doa kita. Saya ingat lagu-lagu yang kami sedang persiapkan dan almarhumah membawakan atau menyanyikan satu kalimat yang indah. Yang bunyinya adalah raise your hand up and pray to the one that we pray. Artinya ayo kita menengadahkan tangan untuk yang Maha Kuasa. Karena lagu itu inginnya umat manusia bersatu, bekerja bersama-sama
untuk menyelamatkan bumi. Dan kalimat itu seperti ending setelah kita berusaha, kita mohon pertolongan Allah. Kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian dari lagu itu dinyanyikan oleh Ibu Titik Puspa. Itu kenangan kami yang boleh dikatakan terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Negeri ini, dunia memerlukan pahlawan-pahlawan. Beliau pahlawan kebudayaan, pahlawan kesenian, agar kehidupan di Indonesia yang kita cintai ini makin ke depan makin baik, demikian juga kehidupan di seluruh dunia. Kalau diamati, seni dan kebudayaan itu membawa keteduhan, kasih sayang, persatuan, kebersamaan, saling hormat menghormati. Dan itulah yang harus makin hidup di Indonesia ini. Sekali lagi almarhumah menjadi contoh, menjadi sosok yang patut diteladani oleh semua. Terima kasih.